Oke, selamat datang di channel saya. Jadi di video kali ini saya ingin berbagi sedikit ilmu ya buat teman-teman mungkin yang pernah mengalami motornya ya baru ganti aki sebulan atau 2 bulan udah sewak lagi, dan yang parah itu kondisi akinya sampai seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini kondisi akinya itu jebol ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu ya. Jadi penyebab aki biasanya menggelembung seperti ini dikarenakan karena adanya pengisian yang overcharger atau pengisiannya itu berlebihan. Untuk beberapa jenis motor itu, terutama di motor-motor karbo ataupun motor metik yang metik lama ya, dan juga motor injeksi, untuk tegangan pengisian itu normalnya di angka 13,5 sampai 14,8. Nah, apa yang terjadi jika pengisiannya berlebihan? Jadi untuk di angka tegangan pengisian itu bisa dibilang tegangan berlebihan itu sudah melewati 15 volt ke atas. Nah, itu tegangannya sudah berlebihan ya untuk pengisiannya. Nah, itu bisa membuat aki ini jebol jadi seperti ini. Nah, jadi untuk penyebab pengisian motor itu tidak normal, nah, bisa jadi tegangan pengisiannya itu terlalu berlebihan, atau juga tegangan pengisiannya itu di bawah standar. Misalnya tegangan pengisiannya itu cuman 12, berapa atau di bawah 12, itu artinya pengisian kalian itu sudah tidak normal. Bagaimana cara mengukur tegangan pengisian? Caranya teman-teman wajib punya multimeter ya, atau multitester. Jadi gunakan multi. Jadi motornya teman-teman hidupkan. Nah, untuk kondisi stasioner itu biasanya angka pengisian itu udah mencapai 13-an. Jika teman-teman gas motornya itu tegangan pengisian itu naik. Nah, naiknya itu bagaimana? Naikannya itu di kisaran 14,8 atau maksimal sekali itu 15, itu udah paling mentok ya. Kalau di atas itu bisa dipastikan pengisian motor teman-teman itu mengalami overcharger, dan alhasil aki ataupun baterai motor teman-teman itu nggak bakalan awet. Nah, kalau tegangan pengisiannya itu pas teman-teman gas motornya itu cuman dapat di angka 10, atau 11, atau semakin digas kencang pengisiannya itu semakin redup. Nah, berarti ada masalah di bagian pengisiannya. Nah, untuk komponennya itu yang biasa bermasalah itu adalah kiprok atau regulator rectifier ya. Nah, jadi untuk fungsi kiprok ini selain untuk sebagai sistem pengecasan pada aki, juga sebagai sistem penyearah arus listrik dari spool atau dari alternator. Jadi arus yang mengalir dari spool itu kan arus AC, jadi dirubahlah menjadi arus DC yang dialirkan ke baterai dan ke bagian komponen-komponen kelistrikan yang lainnya. Nah, biasanya kalau motor yang sudah overcharger itu bisa ditandai dengan, selain pada aki yang kayak gini, lampu teman-teman itu sering putus, baik itu lampu depan ataupun lampu sen dan lampu-lampu lainnya itu sering putus ya. Nah, makanya kadang orang itu terkecoh ya, merasa lampu motornya itu sering putus, gantilah dengan lampu yang LED. Tapi sumber permasalahannya itu tidak diperbaiki. Jadi yang biasanya bermasalah itu pada kiprok. Ini masalah yang paling sering terjadi. Nah, yang paling wajib teman-teman ketahui untuk penggantian kiprok, saya sarankan jika kiprok yang lama itu sudah bermasalah, gantilah dengan kiprok yang original. Salah satu penyebab tegangan overcharger itu, pengisiannya itu melebihi batas, itu adalah penggunaan kiprok yang tidak standar. Untuk rekomendasi merek-merek yang di luar original, saya tidak ada rekomendasi satupun yang bagus ya. Rata-rata pemakaiannya itu cuma bertahan sebulan 2 bulan, yaitu kalau nggak down pengisian ataupun pengisiannya itu overcharger. Ini contoh dari kiprok aftermarket ya. Jadi ini karena tadi ada konsumen datang masuk, akhirnya ini belum nyampe sebulan udah jebol kayak gini ya. Setelah dan dia bilang lampunya juga sering putus, jadi digantilah lampu yang LED.
Setelah saya cek, saya bongkar, ternyata di bagian soket kiproknya aja itu hampir meleleh, karena kiprok yang biasa ini juga panasnya itu berlebihan. Dan pengisiannya itu saya cek tadi pas saya hidupkan itu di angka mencapai 18 volt ya. Nah, itu terlalu overcharger. Nah, makanya saya sarankan untuk mengganti dengan kiprok yang original. Nah, untuk kiprok motor Matic ya rata-rata yang karburator itu untuk Yamaha kayak Mio dengan Beat itu sama ya, sama TNP. Jadi teman-teman nggak perlu bingung. Kalau misalnya original Honda nggak ada, bisa beli original Yamaha, cuman agak mahal sedikit ya. Kalau original Honda itu harga barangnya aja kisaran 150 sampai 160-an. Kalau Yamaha itu sekitar 160 sampai 170-an, dan agak lebih mahal 10 ribuan. Jadi gitu, buat teman-teman mungkin yang mengalami masalah yang sama, akinya nggak ngecas, bisa jadi masalah di kiproknya. Namun tidak menutup kemungkinan ada masalah pada komponen lain. Jadi untuk masalah komponen lain itu biasanya bermasalah di spool, tapi sangat jarang ya jika kumparannya itu ataupun lilitannya itu tidak ada yang kemakan ataupun tidak ada yang putus. Jadi biasanya jarang. Tapi yang paling sering itu yang rusak bagian kiproknya. Kiprok ini kan biasanya harganya di bawah 100 ribuan ya, wajar lah kan. Tapi daripada teman-teman gonta-ganti akinya 2-3 kali, lebih baik ganti dengan yang original saja. Nah, ini mungkin udah banyak yang bahas yang masalah ini, tapi saya bahas lagi. Jadi buat teman-teman mungkin yang punya motor-motor seperti Beat Karbu, Mio Karbu, atau motor bebek yang kayak Supra ataupun PGZ ini yang lampunya sering putus, saya pastikan masalahnya sama kiprok. Kalau kiproknya udah pernah diganti dengan yang tidak original, ya itu malahan lebih parah, biasanya sampai berakinya jadi seperti ini. Jadi begitu. Jadi selain untuk pengisian dan mengubah arus, jadi pengisi kiprok ini juga untuk memaksimalkan ataupun untuk sebagai pengaman dari komponen sistem kelistrikannya dan penerangan seperti lampu. Jadi begitu. Jadi untuk videonya tidak bisa panjang, cukup sekian, dan semoga bermanfaat ya, karena tidak perlu banyak-banyak. Saya rasa teman-teman sudah memahami maksud saya dan memahami materi ini. Jadi jangan lupa di like, comment, and share ya.